Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu dari kelas 12 IPS. Hari ini kita akan belajar sosiologi lagi bersama Ibu Asti. Dan materi pada hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, untuk memperjelas kalian memahami materi, silakan kalian cek PowerPoint berikut ini. Selamat belajar. Baik, kita mulai materinya. Tujuan pembelajarannya kali ini adalah kalian diharapkan dapat mendeskripsikan dan menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial. Di sini ada 4 bentuk perubahan sosial. Yang pertama, ada berdasarkan waktu, yaitu perubahan lambat dan cepat. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang masyarakat atau perencanaan, yaitu perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang ketiga, berdasarkan pengaruh, yaitu perubahan sosial kecil dan besar. Serta yang keempat, berdasarkan arah perkembangannya, yaitu progres dan regres. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu perubahan sosial berdasarkan kecepatan terjadinya, yaitu ada dibagi dua. Yang pertama, perubahan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang cukup lama dengan tidak adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, sistem ekonomi masyarakat yang tadinya berburu dan meramu sampai ke tahap industri. Oke, yang kedua yaitu perubahan revolusi. Perubahan revolusi ini merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, dapat direncanakan atau tanpa perencanaan sebelumnya. Contohnya ini adalah pada saat reformasi 1998 yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa. Jadi di situ terjadi perubahan, yaitu pergantian kepala negara sehingga menyebabkan perubahan sosial, baik itu dalam aturan-aturan bernegara dan lain-lainnya. Nah, itu yang dinamakan perubahan revolusi. Selain itu juga dapat diidentifikasikan perubahan revolusi itu perubahan yang disebabkan karena adanya bencana alam, misalnya karena tsunami, karena lumpur lapindo, sehingga mau tidak mau masyarakat itu beradaptasi dengan bencana yang ada. Misalnya mereka beradaptasi dengan norma dan nilai yang baru karena adanya bencana tersebut, beradaptasi dengan tempat yang baru, dengan tempat tinggal yang baru dan lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya ada perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. 1. Perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang sudah dijadikan tujuan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan atau agent of change. Contohnya seperti perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum ini sudah ditentukan dan sudah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah. Selain itu, juga ada perubahan yang diakibatkan oleh ditemukannya alat-alat modern oleh sekelompok mahasiswa atau sekelompok pelajar. Nah, itu ada tahap-tahap perencanaannya. Yang kedua, perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar perkiraan masyarakat. Contohnya, karena berkembangnya teknologi sehingga masyarakat menjadi individualisme, dan juga karena contohnya jika ada kasus tsunami maka akan membuat perubahan sosial tadi yang seperti saya sebutkan. Terus juga karena adanya traktor sehingga membuat perubahan yang signifikan gitu, yang tidak direncanakan. Jadi terjadi begitu saja dalam masyarakat. Selanjutnya ada perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, ada perubahan sosial yang berpengaruh besar. Perubahan sosial ini adalah perubahan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan.
sistem mata pencaharian, hubungan kerja, dan lapisan masyarakat. Contohnya adalah perubahan sosial yang terjadi pada saat pemilu. Pada saat pemilu itu kan terpilih kepala daerah atau kepala negara yang baru sehingga menyebabkan perubahan sosial. Selanjutnya ada perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial ini adalah perubahan yang pengaruhnya itu kecil di masyarakat, tidak menyangkut struktur-struktur kemasyarakatan secara umum. Contohnya seperti perubahan mode pakaian. Terus perubahan make up itu kan hanya segelintir orang yang merasakan gitu, nggak seluruhnya. Selanjutnya ada perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya, yaitu progres. Perubahan progres ini cenderung mengacu pada perkembangan yang membawa kemajuan. Contohnya karena adanya teknologi, kehidupan manusia menjadi efektif dan efisien. Misalnya karena adanya proyektor, proses KBM di sekolah menjadi lebih nyaman dan lebih bisa efektif dalam KBM-nya. Terus karena ditemukannya traktor, maka akan membantu efektivitas pertanian. Terus sekarang nih, karena ditemukannya vaksin virus COVID, maka virus COVID ini diharapkan dapat diminimalisir gitu. Progres. Regres adalah perubahan sosial yang membawa ke arah kemunduran. Contohnya, nah ini regres ini merupakan lawan dari progres. Contohnya itu yaitu banyaknya peperangan yang mengakibatkan hancurnya barang-barang, terus perkembangan mode pakaian yang nantinya akan merusak generasi bangsa dan lain-lain. Itu cukup sekian pembahasan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Oke, gimana teman-teman semua dari kelas 12 IPS? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau kalian sudah mengerti, alhamdulillah. Dan bagi yang belum mengerti, silahkan kalian bertanya melalui forum Google Classroom pada hari ini. Dan yang bertanya akan mendapat nilai plus dari saya. Oke, terima kasih semua.